pembuktian fenomena vibrasi. Jadi beberapa orang ada yang cukup menerima penjelasan vibrasi di uraian yang saya ceritakan sebelumnya. Ada yang langsung percaya, namun ada pula yang butuh bukti-bukti logis, bahkan bukti-bukti ilmiah untuk bisa menerima penjelasan soal vibrasi. Saya tidak menyalahkan tipe orang yang demikian. Kenapa? Karena saya termasuk sangat logis. Saya pribadi juga, saya adalah orang yang tidak gampang percaya, sehingga bagi saya pembuktian real, apalagi pembuktian ilmiah, sangat penting bagi saya. Pada poin ini saya akan menguraikan tentang bagaimana pengaruh vibrasi dalam banyak hal di dalam kehidupan. Beberapa uraian berikut ini adalah gabungan pembuktian. Ada bukti-bukti yang merupakan hasil eksperimen pribadi, ada pembuktian yang merupakan eksperimen teman-teman saya, dan ada juga pembuktian yang merupakan hasil eksperimen ilmiah para ilmuwan di lab. Ya. Kita masuk yang pertama, pengaruh vibrasi terhadap perubahan sel darah. Apakah di antara Anda ada yang pernah belajar teknik EFT? EFT adalah kependekan dari Emotion Freedom Technique. Teknik ini dikembangkan oleh Gary Craig, salah satu murid Gary Craig yang berasal dari Indonesia bernama Bapak Ahmad Faiz Zainuddin, mengembangkannya menjadi SEFT, yaitu Spiritual Emotion Freedom Technique. Saya menemukan pengaruh vibrasi terhadap sel darah ini ketika saya membaca buku SEFT. Dalam sebuah halaman dalam buku itu ada foto-foto eksperimen yang dilakukan oleh Dr. Felici dengan subjek penelitian Rebecca Marina. Simpelnya eksperimennya begini. Jadi Rebecca Marina diberikan stimulus atau rangsangan tertentu berupa musik, video, atau apapun yang memicu sebuah pikiran dan perasaan tertentu atau secara mandiri. Rebecca Marina diminta mengakses sebuah emosi tertentu. Setelah emosi intensif, lalu diambil sampel atau contoh darah dari tubuh Rebecca Marina. Demikian pula dalam emosi-emosi lainnya, termasuk saat mengakses perasaan cinta, marah, juga saat sedang memanjatkan doa kepada Tuhan. Setelah sampel-sampel darah itu diamati dalam mikroskop, hasilnya sangat menarik. Ternyata bentuk sel darah berubah mengikuti pikiran dan emosi yang diakses. Tidak semua foto-foto eksperimen yang dilakukan Dr. Felici itu saya ceritakan ya. Jadi itu yang pertama ya. Kemudian ada yang kedua. Yang kedua itu adalah pengaruh vibrasi terhadap kristal air ya. Ada sebuah pengalaman menarik yang dialami saya ya, tapi saya lupa persisnya kapan. Jadi ada tetangga yang sakit gigi nggak sembuh-sembuh, lalu tetangga itu mimpi minum air putih, air bening maksudnya ya, bukan susu, di rumah saya, lalu didoakan oleh saya dan sakit giginya itu sembuh. Tetangga itu meyakini bahwa mimpi itu adalah petunjuk dari Tuhan. Saya kan kebingungan juga lah, saya bukan dukun, bukan juga paranormal kan. Nah, akhirnya
Tetangga itu datang ke rumah saya minta air putih yang didoakan. Akhirnya daripada ribet ya diturutin saja kemauannya itu. Saya kasih air putih ya kan, lalu saya doakan gitu. Ajaibnya sakit gigi tetangga saya itu sembuh. Nah, gitu. Namun meskipun dalam cerita di atas lebih menekankan tentang kekuatan keyakinan, sebenarnya dari hasil eksperimen ada pengaruh vibrasi terhadap air yang tentunya dampaknya akan semakin berlipat ganda saat ada keyakinan dari orang yang meminum air tersebut. Ada sebuah eksperimen yang dilakukan oleh Masaru Emoto tentang pengaruh pikiran dan emosi terhadap air. Bagaimana eksperimennya? Gambarannya tidak jauh berbeda dengan eksperimen tentang darah pada yang poin sebelumnya. Katakanlah air-air yang menjadi uji coba diletakkan di dalam gelas-gelas. Nah, wadah-wadah air itu ditulisi dengan kata-kata atau kalimat tertentu. Ada yang ditulisi dengan kalimat negatif, ada yang ditulisi dengan kalimat positif. Ada juga yang dituliskan dengan nama-nama orang terkenal di dunia. Selain itu juga diputar musik-musik tertentu, di mana di ruangan saat diputar musik ada air-air yang dijadikan bahan uji coba. Kemudian diambil sampel dari air-air dalam wadah itu, lalu dibekukan. Setelah beku menjadi es, diambil sebagian kecil semacam kristal, lalu diamati proses mencairnya. Dilihat dengan menggunakan mikroskop. Apa yang terjadi di mikroskop sangat menakjubkan. Ternyata motif dari kristal-kristal air saat mencair itu berbeda-beda. Motif antara air yang wadahnya ditulisi kata terima kasih sangat berbeda dengan motif yang wadahnya ditulisi aku bunuh kau. Nah, jadi coba Anda sempatkan melihat video-video terkait uji coba Masaru Emoto ini di internet ya, di YouTube gitu. Nah, itu yang contoh yang kedua. Kemudian selanjutnya adalah pengaruh vibrasi terhadap perangkat elektronik.